Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ayyagusha aw yakhuna fil kail wal wazni wa dar'i wal addi aw yakdiba. Di antara transaksi-transaksi yang diharamkan, wa yahrumu ayyagusha, haram hukumnya menipu di dalam transaksi. Jadi tidak transparan, menipu, nggak bohong. Aw yakhuna, atau khianat di dalam transaksi. Khianat yang dimaksud di sini adalah fil kail wal wazni wal addi wal addi, berbuat curang. Fayam bagi ayakila kama yaktal. Jadi maka dia mesti ketika menimbang atau menakar itu, sebagaimana dia beli, dia menjual seperti itu. Jangan sampai ketika dia membeli pengen dilebihan, pengen timbangannya kolot, tapi ketika dia menjual itu timbangannya dikurangan. Nah, itu nggak boleh, karena nanti maksudnya kepada mutaffifin, orang-orang yang curang, yang diancam oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, wail, kecelakaan untuk orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang ketika menimbang dari orang lain untuk dirinya, yastawfun, dia penuhi pas, bahkan dilebihin. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, maka yukhsirun, dia kurangi. Ini haram, ini dosa besar ketika mengurangi timbangan. Umpamanya ada orang yang beli beras sekilo, dikurangan berapa gram? Dikurangan 2 gram, 1 gram umpamanya, maka itu haram. Itu haram, dan itu oleh si pembeli, walaupun dia nggak tahu di sini, walaupun dia nggak nuntut di dunia, maka pasti dia akan nuntut nanti kelak di akhirat. Ini sangat berat. Jadi jangan pernah ngurangan karena timbangan. Wal wazni aw yakdziba bi alla yusaddiqa fi si'ri dzalikal waqti, atau berbohong baik penjual ataupun pembeli haram berbohong di dalam transaksi jual beli. Umpama berbohong itu bi alla yusaddiqa fi si'ri dzalikal waqti, dia enggak menyebutkan harga hari itu. Umpama ada orang menjual barang pada hari itu, harganya akan naik, tapi pada hari itu udah turun, harganya turun. Dia nggak kasih tahu kepada pembeli bahwa hari itu turun. Maka itu hukumnya haram. Umpamanya si pembelinya, si pembeli pun kadang-kadang begitu. Umpamanya begini, si pembeli, Bu, ini beli endog berapa sekilo? Endog sekilo umpamanya 25 ribu. Oh, 20 ribu baik, 20 ribu aja, udah turun kok. Iya udah turun, tadinya kan 27, sekarang 25. Tuh di sana juga dapat 20 umpamanya, padahal bohong, padahal tipu. Nah ini nggak boleh, haram ini. Jadi untuk menjatuhkan si penjual ya, supaya dia menurunkan harganya dengan cara dia berbohong. Di sana juga dapat segitu umpamanya. Udah, kalau enggak itu saya mau beli ke sana aja umpama. Nah digebrak seperti itu hukumnya dosa. Dalam hadis Nabi mengatakan, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan hadis, ani idza saddaqa wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima wa idza katama wa kadzaba nuzi'at barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli ketika kedua-duanya jujur, baik penjual ataupun pembeli jujur. Kalau ada aib ya disebutkan aibnya. Jual motor umpamanya, motornya ada aibnya. Nah, ininya businya udah berkarat umpamanya, ataupun knalpotnya kadang-kadang suka batuk-batuk umpamanya. Nah, atau ada
Pokoknya ada kekurangan, ada aibnya. Dia kasih tahu kepada orang lain, cacat-cacatnya ini. Nah, dia kasih tahu kepada orang lain. Pembeli pun sama, dia jujur ketika dia membeli. Jadi kedua orang yang berjualan, jual beli, ketika mereka dua-duanya jujur dan kedua-duanya wanasoha, kedua-duanya mengharapkan kebaikan. Mengharapkan kebaikan untuk orang lain, gak mau ngerugiin orang lain. Burikalahuma, maka jual belinya diberkahi oleh Allah. Jadi walaupun harganya mahal, umpamanya, walaupun harganya mahal atau keuntungannya sedikit keuntungannya, karena dia jujur, tapi burikalahuma, Allah akan berikan keberkahan di dalam transaksi jual belinya. Nah, ini janji Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi di dalam jualan itu jangan mencari besar ataupun kecil daripada keuntungan, tapi cari keberkahan daripada jualan itu sendiri. Kalau kita nyari keuntungan, boleh jadi kita dapat keuntungan yang besar, boleh jadi kita mendapatkan laba yang besar, mendapatkan bati yang besar, tapi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan wa idza katama wa kadzaba, ketika masing-masing dari kedua belah pihak ini, penjual ataupun pembeli, saling tidak jujur, saling menutupi aib-aibnya, wa kadzaba ataupun berbohong, nuziat barakatu baihima, maka diangkat keberkahan dari jual belinya. Enggak jujur dia di dalam barang yang dijual itu. Oh ini bagus, oh ini bagus, ini bagus. Nah, dia enggak jujur, maka nuziat. Walaupun dia dapat keuntungan, diangkat keberkahan daripada jual belinya. Kemudian wa yahrumu ayyabi asy-syakhsu al-qutna aw ghairahu minal badha'i wa yuqridu al-mushtari fawqahu darahima wa yazidu fi thamani tilkal bidha'ah li ajli al-qardi. Haram lagi hukumnya, termasuk haram lagi seseorang menjual kapas ataupun yang lainnya, pokoknya barang dagangan, apa saja barang dagangan. Dia jual kepada seseorang, wa yuqridu ayu'ti dzalika syakhsu al-qardu, dia hutangkan kepada si penjual. Dia memberi utangan kepada si penjual. Fauqahu az-zaid. Kemudian dia hutangkan dengan harga yang lebih tinggi dikarenakan dihutang. Wa yazidu fi thamani tilkal bidha'ah, maka ini hukumnya haram. Jadi ada beli, harganya umpamanya 100.000, tapi karena si pembeli ini punya utang kepada si penjual, harganya di 110keun. Atau barang ini dijual dengan cara dihutangkan, maka harganya di 110keun, bongan ngahutang. Nah ini nggak boleh. Ini termasuk nanti li ajlil qardi, ya, li ajlil qardi. Jadi dikarenakan dia menghutang kepada si penjual, maka harganya dinaikkan li ajlil qardi. Wa ayyuqridul haik, ini nggak boleh. Wa ayyuqridul haika ghairahu minal ujara'i wa yastakhdimuhu bi aqalla min ujratil mithli li ajli dzalikal qardi. Termasuk haram juga ayyuqridul syakhsu al-haika ghairi minal ujara wa yastakhdimuhu ayajal muqrid al-haik khidaman. Haram juga seseorang memberikan utangan kepada haik. Haik itu anasaj, tukang tenun atau tukang jahit. Pokoknya yang termasuk buruh, termasuk yang kerja, orang-orang yang kerja ataupun buruh. Seseorang menghutangi kepada penjahit ataupun tukang tenun ataupun tukang macul. Kemudian ketika si tukang macul, si tukang tenun, si tukang jahit ini dia punya hutang, kemudian si orang yang menghutangi ini dia memperkerjakan si tukang jahit, si tukang macul umpamanya, memperkerjakan sesuai dengan pekerjaannya dan dia bayar dengan ongkos sedikit lebih rendah.
daripada ongkos biasanya dikarenakan dia punya utang, maka itu juga haram. Jadi umpamanya begini, umpama saya umpama si Harun itu tukang jahit. Nah, kalau nggak jahit baju, ongkosnya itu 50.000 umpamanya. Jahit baju kalau sesetel 100.000. Baju celana 100.000 umpamanya. Nah, kemudian satu waktu Harun tuh pinjam uang ke saya. Ustaz, punya pinjam uang berapa? 1 juta. Aduh, saya butuh banget ini 1 juta. Nah, ya udah saya pinjemin 1 juta umpamanya. Dia punya utang kepada saya. Habis gitu kemudian saya jahit kepada Harun. Run, tolong jahitin nih, saya setel. Nah, setel. Ya udah saya jahitin. Kemudian ongkosnya berapa, Run? 100.000 kata Harun. Udah 90.000 aja. Kamu kan punya utang kepada saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu kata Harun. Saya memperkerjakan Harun yang biasanya kalau dia tidak punya utang kepada saya ongkosnya itu 100.000 umpamanya. Tapi dikarenakan dia punya utang, kemudian saya minta bahwasanya ongkosnya itu di 90.000 dikurangan sedikit, maka itu hukumnya haram. Li ajli dzalikal qard, li ajli dzalikal qard. Wa yusammuna arabtah. Wa yusammuna, dan para ulama mengkategorikan, memberikan nama kepada akad tersebut dengan sebutan riba rabtah, ya, atau riba ribtah. Li'anal qarda fi hadhihi surah yarbatu min man akhadahu. Karena utangan di dalam surah, di dalam gambaran ini mempunyai hubungan dengan apa yang dia dapatkan. Falyashtari bidzalika bid'atan li ghairil muqrid wala yakhdimu ghairah. Jadi karena hutangan ini dijadikan sebagai alasan dia ingin mendapatkan kortingan, dia ingin mendapatkan keuntungan. Ini termasuk riba ribtah atau riba rabtah. Kemudian au yuqridu asy-syakhsu al-harrathin ila waqtil hasad thumma yabi'una al-harrathun alaihi ay al-muqrid ta'amahum bi'awdu'a minasiri qalilan. Termasuk haram lagi seseorang menghutangi kepada para petani. Menghutangi kepada para petani sampai waktu panen. Bayarnya itu sampai waktu panen. Kemudian ketika panen, si petani itu harus menjual hasil taninya itu kepada orang yang menghutanginya dengan harga sedikit lebih rendah daripada harga normal. Umpama petani mau nanam butuh modal, nggak punya uang umpamanya, wayah nanam itu nggak punya berak, nggak punya pupuk, sehingga ada tukang pupuk bandar umpamanya, dia punya pabrik, dia punya heuleur bandar. Si petani ini ngahutang pupuk kepada bandar. Iki, bina kali iki. Ganteng. Oh, ke sana, ganteng. Umpamanya seorang petani, dia butuh pupuk, kemudian dia ngahutang pupuk kepada bandar. Nah, kapan bayarnya, kata bandar ini? Kamu mau ngutang ini kapan bayarnya? Nanti bayarnya kalau saya panen. Nah, udah baik, kata si tukang pupuk ini, saya kasih, kamu sok butuh apa? Butuh bibit silahkan, butuh pupuk silahkan. Nanti kalau panen kamu segera bayar kepada saya, dan nanti kalau panen kamu jualnya jangan ke siapa-siapa, jual ke saya. Nanti padinya jual ke saya. Nah, tapi karena kamu itu punya utang, makanya kortingan sedikit lah. Nah, kemudian umumnya ngahutang. Si petani ini dia ngahutang. Pik pariman itu pik. Berikan apa tunduh apa. Nah.
Jadi si petani ini dia ngahutang kepada si bandar, kemudian setelah ngahutang sampai waktu panen, ketika si petani ini panen, padinya ini kemudian dijual kepada si bandar yang menghutangi. Tapi karena si petani ini punya hutang kepada si bandar, maka oleh si bandar anu tadina harga padi teh 5.000 per kilo umpamanya, dia minta kortingan 100, jadi 4.900. Karena si petani ini itu punya hutang kepada si bandar. Nah, ini juga hukumnya haram. Ini juga hukumnya tidak boleh dan ini hukumnya riba. Wa yusamuna dzalika al-muqdo. Para ulama mengatakan, menghukumi atau menamakan riba ini dengan riba muqdo. Nah, ini hukumnya haram. Ini bukan hanya di dalam masalah petani saja. Kadang-kadang ada peternak juga seperti itu. Umpamanya peternak ayam umpamanya. Orang yang beternak ayam di kandang umpamanya, dia butuh pakan. Dia butuh pakan kemudian ngutang kepada si pemilik pakan. Ngutang kepada si pemilik, dikasih utangan sama si pemilik pakan, disuplai makanannya, disuplai makanan untuk ayam ini, parab untuk ayam ini. Nah, kemudian dengan perjanjian nanti telurnya harus dijual kepada si pemilik pakan ini. Tapi biasanya sok digencet harganya, gitu. Sok menta korting. Karena apa? Karena dia punya hutang kepada si bandar. Kenapa minta hutang? Kan dia punya utang. Karena utang itu pikiran orang itu ketika dia menghutangi dia rugi. Karena uangnya tidak berputar. Uang ini harus ada muqabalahnya, harus ada bandingannya. Nah, ini orang yang tidak tahu dalam urusan utang itu memang seperti itu. Padahal di dalam utang ini seseorang menghutangi itu, dalam akad hutangan itu dasarnya itu adalah dasar tolong menolong. Bukan bisnis. Jangan ngabisniskan utang. Kalau ngabisniskan utang itu bisnisnya dengan Allah. Kita ngutangan orang lain, nanti Allah yang akan bayari, nanti Allah yang akan memberikan keuntungan. Udah jelas oleh Allah, oleh Nabi disebutkan bahwasanya man yassara ala muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin. Para ulama menafsiri bahwa memudahkan urusan seorang mukmin ini maksudnya adalah memberikan utangan kepada orang yang membutuhkan. Yassarahullah, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dia urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ini Allah yang akan mengganti, Allah yang akan memberikan keuntungannya. Jadi jangan dibisniskan kalau masalah utangan ini. Wa kadza jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman. Banyak begitu juga, banyak sejumlah daripada muamalah penduduk masa kini. Wa aktsaruha kharijatun an qanuni syar'i. Kebanyakan daripada muamalah atau transaksi-transaksi yang terjadi pada saat ini itu kebanyakan sudah keluar dari aturan-aturan syara, dari aturan-aturan agama. Ini banyak. Karena apa? Satu, ketidaktahuan. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap agama. Ini yang parah itu ketidakpedulian terhadap hukum agama. Ada orang kadang-kadang ya nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Nah ini nggak boleh. Kalau seperti itu nggak gampang, seperti itu nggak boleh. Dan Nabi mengatakan bahwasanya man tarokal haram lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, abdalahullahu khairun minhu. Maka Allah abdallahu khairan minhu. Maka Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu. Ini udah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Nggak mungkin ingkar janji. Kalau manusia berjanji mungkin ada ingkarnya, ada lupanya, ada salahnya. Tapi kalau udah Allah yang janji,
Rasul yang janji nggak mungkin ingkar, nggak mungkin enggak. Ini wa akhara kharijun an qanuni syar'i. Makanya butuh ngaji. Kita makanya dari awal sudah diterangkan bahwasanya tidak boleh seseorang masuk dalam satu transaksi kecuali dia harus ngaji dulu, harus tahu dulu apa yang dihalalkan dalam transaksi tersebut dan apa yang diharamkan dalam transaksi tersebut. Fa'ala muridi ridhallahi subhanahu wa ta'ala dinahu wa dunyahu ayata'allama ma yahil wa ma yahrum min alimin wari'in nasihin syafiqin ala dini. Maka kata musannif, beliau mengatakan bahwasanya fa'ala muridi ridhallahi, maka bagi orang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan selamat dunianya, selamat agamanya. Orang yang ingin selamat agamanya, selamat dunianya, maka dia itu harus mempelajari, belajar dulu apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan. Jadi harus belajar halal haram, harus ngaji yang halal yang mana, yang haram yang mana. Ma yahilu. Dari siapa belajarnya? Ayat Allah ma yahilu wa ma yahrumu min alimin, dari orang alim. Belajarnya ke orang alim, orang yang betul-betul bisa, orang yang betul-betul faham tentang masalah ilmu. Bukan fahamnya, bukan taunya hanya dari Google, hanya dari YouTube, hanya dari baca-baca, yang mana keilmuannya enggak begitu jelas. Karena banyak sekarang, ya ada, bukan banyak, ada gitu, ustadz-ustadz yang asal, atau orang-orang yang asal dia tahu, taunya juga dasarnya juga belum tentu, belum begitu jelas juga. Ketika ditanya dia jawab, ketika ditanya dia jawab, ketika ditanya dia jawab, setiap ditanya dia jawab, walaupun tidak didasarkan dengan ilmunya, umpamanya Quran, hadis ataupun dasar-dasar kalau para ulama, tarjih-tarjihnya. Maka dia harus wajib, dia itu harus belajar hal yang dihalalkan, hal yang halal dan hal yang haram dari orang alim. Orang alim nggak cukup orang alim, nggak cukup pinter, tahu halal haram tahu, tapi nggak cukup hanya alim saja, hanya pinter saja. Tapi wariin, yang waro itu orang yang wariin wa huwa man yajtanibu syubhat. Waro itu adalah orang yang menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi nggak sembarangan. Karena kadang-kadang orang alim tapi riba dimakan juga, dikasih ini dimakan juga. Udah tahu ini dari yang syubhat dimakan juga. Nah ini walaupun pinter tapi dia nggak warok, jangan belajar dari situ. Jadi belajarnya kepada orang alim yang warok, yang betul-betul dia itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi warok itu adalah menjaga diri dari yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Jadi apalagi kalau orang yang sudah doyan kepada yang haram. Kalau riba itu kan udah jelas-jelas haram. Hasil korupsi udah jelas-jelas haram. Nah, di antara yang syubhat itu ya termasuk yang dari bantuan pemerintah. Itu kan banyak syubhatnya itu. Itu banyak syubhatnya. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu nggak mau menerima sumbangan dari pemerintah, itu nggak mau, karena penerimaannya itu dari pajak, kemudian pajak homer, pajak minuman keras, pajak rokok, pajak apa, udah banyak gitu, banyak. Makanya kalau orang yang warok itu nggak mau hal-hal yang syubhat. Wa ma yahrum min wari'in nasihin. Orang yang warok benar yang nasihin itu adalah orang yang menasihati. Wa huwa man yukhlisul amal min syawaibil fasad. Orang yang mengikhlaskan amalnya dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Syafiqin ala dinihi. Orang yang syafiq wa huwa man yusrifu al-himmah ila izalatil makruh al-anin nas. Orang yang syafiqin ala dinihi, orang yang sayang terhadap agamanya. Itu orang yang memalingkan himmahnya untuk menghilangkan hal yang dimakruhkan bagi manusia. Ingin manusia itu selamat. Dia ingin himmahnya itu
ingin manusia itu selamat, ingin manusia itu bahagia, ingin orang lain itu selamat, ingin orang lain itu bahagia. Baik bahagia dunianya ataupun bahagia akhiratnya. Fa inna talabal halali faridatun ala kulli muslimin. Kenapa harus belajar halal haram dari orang alim yang wara, yang syafiq, yang nasih, yang menasihati? Karena sesungguhnya mencari perkara yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Qala Al-Ghazali warawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu taala an Nabi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda, innahu qala talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari perkara yang halal, rezeki yang halal wajib bagi setiap muslimin. Wa qala, Nabi juga mengatakan, man sa'a ala iyalihi min hillin fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang kerja untuk menafkahi keluarganya, mencari perkara yang halal, ini nafkah yang halal, maka perginya dia, kerjanya dia itu seperti orang yang berjihad fisabilillah, berjihad membela agama Allah. Wa man talabad dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Maka barang siapa yang mencari dunia yang halal fi afafin, dengan tujuan dia untuk mencukupi dirinya, kana fi darajatis syuhada, maka derajatnya seperti orang-orang yang mati syahid. Wa qala, Nabi juga mengatakan, man asaba malan min ma'thamin fa wasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqa fi sabilillah jama'allahu dzalika jam'an thumma qadahu finnar. Barang siapa man asaba malan, barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara dosa, dengan cara dosa, jadi hartanya nggak halal, dengan cara dosa, fa wasala bihi rahiman, kemudian dia gunakan untuk bersilaturahmi, ngirim saudaranya. Aw tasaddaqa bihi, atau dia sedekahkan kepada fakir miskin. Aw anfaqahu fi sabilillah, atau dia infakkan fi sabilillah, membela mujahid. Diinfakkan untuk masjid, diinfakkan untuk madrasah umpamanya. Jama'allahu dzalika jami'an, maka Allah akan kumpulkan semuanya itu. Kemudian tsumma qadafahullah finnar, kemudian Allah akan lemparkan dia beserta dengan hartanya tersebut finnar, di dalam api neraka. Kemudian terakhir Nabi mengatakan juga, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuk menyiksanya. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.